Langit sore itu berwarna jingga saat seorang gadis kecil bernama Jin Seonmi berjalan pulang dari sekolah. Di matanya, dunia tidak pernah sama seperti anak-anak lainnya. Ia bisa melihat roh-roh jahat yang berwujud menyeramkan, dan hal itu membuatnya terasing dari lingkungan sekitar. Teman-temannya menjauhi dia, bahkan keluarganya sendiri sering menganggapnya aneh. Dalam kesepiannya, Seonmi bertemu seorang pria asing bernama Woo Mawang, sosok tampan yang penuh karisma, tapi sesungguhnya ia adalah iblis yang menyamar di dunia manusia. Mawang mengetahui kemampuan unik Seonmi, lalu memberinya sebuah misi. Jika ia mau masuk ke sebuah rumah terlarang di atas bukit, ia bisa menemukan benda berharga yang akan melindunginya dari roh jahat. Seonmi yang masih kecil dan polos memberanikan diri masuk ke rumah itu. Di dalamnya, suasana mencekam. Lampu redup, suara angin mendesir, dan di sudut ruangan, ia menemukan sebuah lukisan misterius. Tiba-tiba, seorang pria muncul, Son Oh-gong. Ia adalah makhluk supranatural yang sangat kuat, namun sedang disegel dan tidak bisa keluar. Oh-gong, dengan senyum liciknya, membujuk Seonmi. Kalau kau membebaskanku dari segel ini, aku akan selalu melindungimu dari semua roh jahat. Kau tidak akan pernah sendirian lagi. Anak kecil itu ragu, tapi rasa takut dan kesepian membuatnya percaya. Ia melepaskan segel tersebut. Seketika, Oh-gong bebas. Kekuatannya kembali terasa menggetarkan udara. Namun, bukannya menepati janji, Oh-gong justru menghapus ingatan Seonmi tentang dirinya. Dengan satu tiupan, ia berkata, "Aku berjanji akan melindungimu. Tapi, aku tidak pernah bilang kapan aku akan melakukannya." Dan ia menghilang, meninggalkan Seonmi yang kebingungan, sendirian di rumah kosong yang gelap, waktu melompat ke masa kini. Seonmi telah tumbuh dewasa menjadi seorang wanita anggun, pemilik agensi properti yang sukses. Namun hidupnya masih dikelilingi roh-roh jahat. Ia berjalan dengan payung kuning khasnya, penanda sekaligus perlindungan dari kegelapan yang terus mengikutinya. Di sisi lain, Son Oh-gong kini berkeliaran bebas di dunia manusia, hidup seenaknya, menggunakan kekuatan untuk kesenangan pribadi. Woo Mawang pun muncul sebagai figur yang kini berbaur dengan manusia, menjadi seorang eksekutif tampan. Perseteruan lama antara Oh-gong dan Mawang masih membara. Keduanya saling menipu dan menjebak untuk kepentingan masing-masing. Takdir kembali mempertemukan Oh-gong dan Seonmi di dunia nyata. Meski samar, Seonmi merasakan ada sesuatu yang pernah hilang dalam dirinya, sebuah perjanjian yang belum ditepati. Dan pertemuan itu menjadi awal dari hubungan penuh konflik, cinta, serta pengkhianatan antara manusia suci dan iblis abadi. Malam yang sepi, lampu-lampu kota Seoul berkelip di antara gedung-gedung tinggi. Jin Seonmi berjalan seorang diri dengan payung kuningnya, masih dikejar bayangan roh-roh jahat. Ia berusaha tegar, tapi kesepian selalu menemaninya. Di tempat lain, Son Oh-gong hidup bebas dengan cara semaunya, memakan roh, mempermainkan manusia, dan mencari hiburan. Namun, takdir mempermainkan mereka. Pertemuan antara Seonmi dan Oh-gong kembali terjadi. Kali ini, bukan sekadar kebetulan, melainkan panggilan masa lalu. Seonmi melihat sosok pria tampan yang terasa sangat familiar, namun samar di ingatannya. Ia tidak tahu bahwa dialah pria yang dulu ia bebaskan ketika masih kecil. Oh-gong, sebaliknya, segera mengenali Seonmi. Wajah gadis kecil yang pernah menolongnya kini menjelma menjadi wanita dewasa dengan tatapan tegar, namun penuh luka batin. Pertemuan itu penuh ketegangan. Seonmi berkata dengan mata tajam, "Aku merasa pernah mengenalmu. Siapa kau sebenarnya?" Oh-gong hanya tersenyum licik, berusaha mengelak. Namun Woo Mawang tiba-tiba muncul, membuat suasana semakin rumit. Mawang tahu benar siapa Seonmi sebenarnya. Dialah Samjang, manusia suci langka yang bisa membawa keselamatan, sekaligus kehancuran bagi dunia roh. Kehadiran Samjang adalah anugerah sekaligus kutukan. Menyadari hal itu, Oh-gong mulai menyusun rencana. Ia teringat janjinya pada Seonmi kecil dulu, janji untuk melindungi. Tapi kini, di hadapannya, Seonmi bukan lagi anak kecil yang mudah dibohongi. Ia adalah wanita dewasa yang penuh keberanian. Di sebuah adegan dramatis, Seonmi mendatangi rumah tua tempat ia pernah melepaskan Oh-gong dulu. Ingatan samar mulai muncul, bayangan seorang pria yang berjanji akan melindunginya. Dadanya bergetar hebat. Apakah dia, makhluk itu? Oh-gong pun mendekat dengan tatapan menusuk, lalu berbisik di telinganya. "Ya, akulah dia. Pria yang kau bebaskan dulu.
Dan aku ingat janjiku. Namun janji itu bukanlah janji manis semata. Karena kebenaran menyakitkan segera terungkap, hubungan mereka tidak sederhana. Seonmi adalah Samjang, sumber kekuatan yang diinginkan para iblis. Dan Oh Gong, meskipun ia bisa jatuh cinta, pada dasarnya adalah makhluk abadi yang bisa mengkhianati kapan saja. Oh Gong mendekati Seonmi sambil berkata, "Kalau kau ingin selamat, jadilah milikku. Hanya aku yang bisa melindungimu, tapi ingat, aku juga bisa menghancurkanmu." Seonmi terdiam, hatinya bergetar antara takut, marah, dan anehnya, rasa percaya. Malam gelap turun perlahan. Di sebuah jalan sepi, Jin Seonmi kembali berhadapan dengan roh jahat yang mengintainya tanpa henti. Namun kali ini, Son Oh Gong muncul di hadapannya. Dengan kekuatan dahsyatnya, ia mengusir roh tersebut hanya dengan satu gerakan tangan. Seonmi terkejut sekaligus lega, namun dalam hatinya muncul keraguan besar. Kenapa kau selalu muncul di saat aku terancam? Apa ini kebetulan? Atau kau memang mengikutiku? Oh Gong tersenyum licik. Ia tahu betul Seonmi kini adalah Samjang, manusia suci yang diincar para iblis karena darahnya bisa memberi kekuatan besar. Oh Gong sendiri pun merasakan godaan yang sama, melindungi Seonmi, atau memakannya demi kekuatannya. Di sisi lain, Wu Mawang semakin terobsesi dengan kehadiran Samjang. Ia berencana memanfaatkan Seonmi untuk naik derajat menjadi dewa sejati. Dengan kecerdikan khasnya, Mawang berusaha mengadu domba Oh Gong dan Seonmi, sambil memainkan peran sebagai penolong palsu. Konflik semakin tajam ketika Oh Gong kembali mendekati Seonmi dengan caranya yang manipulatif. Ia menawarinya sebuah perjanjian kontrak. Jika Seonmi setuju, Oh Gong akan selalu datang kapanpun ia dipanggil, melindungi dari semua roh jahat. Namun sebagai gantinya, Seonmi akan terikat padanya selamanya. Seonmi ragu. Kata-kata Oh Gong terasa manis, tapi ia melihat tatapan mata pria itu. Mata yang menyimpan rahasia dan mungkin pengkhianatan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Dulu kau pernah berjanji, tapi kau menghilang. Oh Gong hanya mendekat, menatapnya dalam, lalu menjawab dengan suara rendah. Kali ini berbeda. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Percayalah padaku. Untuk pertama kalinya, Seonmi merasa dilema antara akal dan hatinya. Ia tahu Oh Gong adalah iblis, makhluk yang bisa berkhianat kapan saja. Tapi di saat bersamaan, hanya Oh Gong yang benar-benar muncul untuk menolongnya saat dunia penuh roh jahat terus menjeratnya. Sementara itu, di balik layar, Saojong dan Peka mulai diperkenalkan sebagai sosok makhluk supranatural lain yang punya peran penting. Mereka, dengan cara masing-masing juga ikut memperhatikan hubungan rumit antara Oh Gong, Seonmi, dan Mawang. Di sebuah rumah kosong yang dipenuhi roh-roh jahat. Seonmi hampir celaka, namun Oh Gong muncul tepat waktu, memeluknya erat, melindunginya dari serangan mematikan. Dalam pelukan itu, Seonmi merasakan kehangatan yang aneh, rasa aman yang sudah lama hilang dari hidupnya. Namun, di balik tatapan Oh Gong, terselip niat tersembunyi. Apakah ia benar-benar melindungi karena cinta, atau hanya karena kontrak dan kepentingan? Seonmi memandang Oh Gong dengan penuh tanda tanya. Sementara Oh Gong tersenyum samar, menyembunyikan perasaan yang bahkan ia sendiri belum pahami. Malam itu, Jin Seonmi terbaring di apartemennya, tubuhnya lemah setelah insiden roh jahat di rumah kosong. Ingatannya kacau, pikirannya digelayuti rasa takut bercampur rindu akan perlindungan Son Oh Gong. Meski ia berusaha tegar, hatinya diam-diam mulai menginginkan kehadiran pria itu. Di sisi lain, Oh Gong termenung di kediamannya. Ia adalah iblis abadi yang seharusnya tak mengenal kata cinta. Namun bayangan Seonmi, wanita yang dulu membebaskannya, terus menghantui. Hatinya diguncang dilema besar. Apakah ia harus memakan Samjang untuk memperoleh kekuatan luar biasa, atau melindunginya seperti janji masa lalu? Wu Mawang, dengan ambisi dinginnya, kembali menebar intrik. Ia mendekati Seonmi, seakan menawarkan perlindungan. Namun sesungguhnya, ia hanya ingin menjebaknya demi tujuannya sendiri, naik menjadi dewa. Mawang tahu, semakin Seonmi dekat dengan Oh Gong, semakin mudah baginya mengontrol mereka berdua. Oh Gong akhirnya membuat keputusan besar. Ia mendatangi Seonmi dan menawarkan Geumganggo, sebuah gelang emas kuno yang terikat oleh mantra. Jika Seonmi menerimanya, maka setiap kali Oh Gong mendekatinya, hatinya akan dipenuhi cinta tak tertahankan. Geumganggo menjadi belenggu sekaligus kutukan. Awalnya Seonmi menolak.
Kau ingin mengikatku dengan sihir. Apa kau pikir aku akan percaya pada cinta palsu? Namun, serangan roh jahat yang semakin gencar membuat Seonmi tidak punya pilihan. Ia menerima Geum Ganggo, dan saat gelang itu terpasang di tangan Ogong, sebuah keajaiban terjadi. Wajahnya berubah. Mata Ogong kini penuh cinta dan kelembutan setiap kali menatap Seonmi. Seonmi terkejut. Ia bisa merasakan kehangatan tulus yang begitu nyata, seakan Ogong benar-benar jatuh cinta padanya. Tapi di balik itu, ia sadar. Perasaan itu bukan datang dari hati sejati, melainkan kutukan gelang. Meski begitu, Seonmi mulai goyah. Kehangatan Ogong perlahan-lahan mengikis kesepian yang sudah lama membelenggunya. Sementara itu, Sao Jeong, saudara naga yang setia, dan Peke mulai muncul lebih sering. Mereka melihat perubahan Ogong dan tahu betul Geum Ganggo bukan sekadar permainan. Itu bisa membawa kehancuran atau justru cinta abadi. Di sebuah atap gedung dengan cahaya bulan, Ogong menatap Seonmi dengan penuh perasaan, senyum lembut yang bahkan membuat Seonmi menahan air mata. Namun jauh di dalam hatinya, Ogong sadar betul, cinta yang ia rasakan hanyalah ilusi Geum Ganggo. Aku mencintaimu, karena aku terikat padamu. Kalimat itu menggema, menusuk hati Seonmi. Ia berdiri terdiam, tak tahu harus merasa bahagia atau hancur. Seonmi menggenggam erat gelang emas itu, bertanya dalam hati, apakah Ogong akan pernah benar-benar mencintainya tanpa sihir? Malam dingin menyelimuti Seoul. Jin Seonmi berdiri di balkon apartemennya, menatap gelang emas di pergelangan tangan Ogong, Geum Ganggo. Hatinya berkecamuk. Setiap kali pria itu menatapnya dengan penuh cinta, Seonmi selalu bertanya-tanya, apakah ini sungguh cinta? Atau hanya kutukan sihir? Ogong sendiri mulai merasakan hal aneh. Geum Ganggo memaksanya untuk jatuh cinta pada Seonmi. Tapi semakin hari, perasaan itu tidak lagi terasa seperti paksaan. Ada kehangatan tulus yang perlahan tumbuh di dalam dirinya, meski ia menolak untuk mengakuinya. Dalam pertemuan rahasia, Wu Mawang mendekati Seonmi. Dengan suara penuh sindiran, ia berkata, jangan pernah percaya pada Son Ogong. Dia melindungimu bukan karena cintanya, tapi karena terikat sihir. Ingat, Samjang, cinta yang kau miliki hanyalah ilusi. Kata-kata itu menusuk hati Seonmi. Ia mencoba bersikap tegar, tapi tatapannya kosong, seakan seluruh harapan runtuh. Di sisi lain, Ogong justru semakin berusaha menunjukkan cintanya. Ia menyiapkan kejutan-kejutan kecil, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Seonmi dari serangan roh ganas. Namun setiap kali Seonmi menatap wajahnya, ia diliputi rasa sakit. Apakah semua pengorbanan ini nyata, atau hanya karena Geum Ganggo yang mengikatnya? Seonmi dikejar oleh roh perempuan, berambut panjang yang sangat kuat. Ia hampir kalah, tubuhnya terkunci di sudut ruangan. Saat itu, Ogong datang tepat waktu. Dengan kekuatannya, ia menghancurkan roh tersebut. Setelah itu, ia mendekap Seonmi erat-erat, penuh rasa takut kehilangan. Seonmi meneteskan air mata. Kenapa kau selalu datang? Apakah karena kau benar-benar mencintaiku? Atau karena kau tak bisa melawan gelang ini? Ogong terdiam. Bibirnya ingin menjawab, tapi kata-kata tidak pernah keluar. Ia hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seakan ingin mengatakan kebenaran yang bahkan ia sendiri belum yakin. Seonmi berjalan sendirian di malam gelap, hatinya dipenuhi pertanyaan tak terjawab. Ogong berdiri dari kejauhan, mengawasinya dengan tatapan penuh dilema. Jika gelang ini dilepaskan, apakah aku masih akan mencintaimu? Pertanyaan itu menggema dalam pikirannya, menjadi bayangan besar yang akan terus menghantui hubungan mereka. Cinta sejati mulai dipertanyakan. Apakah Ogong benar-benar jatuh cinta? Atau semua hanya permainan takdir dan sihir? Pagi itu, langit Seoul berawan kelabu, seakan mencerminkan hati Jin Seonmi. Sejak menerima Geum Ganggo, ia tidak pernah merasa tenang. Tatapan penuh cinta dari Son Ogong selalu menghangatkan hati, namun suara Wu Mawang terus terngiang di telinganya. Cinta itu bukan miliknya, tapi milik gelang yang mengikatnya. Keraguan itu makin besar. Seonmi memutuskan untuk menguji cinta Ogong dengan caranya sendiri. Ia ingin tahu apakah pria itu benar-benar mencintainya, atau hanya dikendalikan kutukan. Seonmi berpura-pura menjauh, menolak kehadiran Ogong. Ia bersikap dingin, bahkan menyakitkan, dengan harapan bisa melihat reaksi asli dari pria itu. Ogong, yang terikat Geum Ganggo, merasa sakit luar biasa setiap kali Seonmi menolaknya. Ia tetap mendekat, tetap melindungi, meski tahu dirinya sedang diuji.
Seonmi berkata dengan mata penuh air mata. Kalau gelang itu hilang, apa kau masih akan mencintaiku? Atau kau akan pergi seperti dulu? Oh Gong terdiam lama. Ia menatap Seonmi dengan mata dalam, namun tidak bisa menjawab. Kata-kata itu menohok hatinya sendiri, menimbulkan keraguan yang sama. Di sisi lain, Wu Mawang semakin memperkeruh keadaan. Ia menghasut Seonmi bahwa Ogong hanya menunggu waktu yang tepat untuk memakannya. Mawang tahu, keretakan antara mereka berdua akan memudahkan rencananya. Sementara itu, Sao Jong dan PK memperlihatkan sisi setianya. Mereka diam-diam mendukung hubungan Ogong dan Seonmi meski tahu jalannya penuh bahaya. Sao Jong bahkan memperingatkan Ogong, kalau kau benar-benar mencintainya, buktikan tanpa bergantung pada Geum Ganggo. Seonmi sengaja menempatkan dirinya dalam bahaya, memancing roh jahat kuat yang mengincarnya. Ia ingin tahu, apakah Ogong akan tetap melindunginya jika Geum Ganggo tidak berperan. Roh itu hampir merenggut nyawanya. Ogong datang terlambat beberapa detik, wajahnya pucat karena rasa takut kehilangan. Ia menghunus kekuatannya, menghancurkan roh itu dengan amarah yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Ogong memeluk Seonmi erat-erat sambil berteriak. Jangan pernah lakukan itu lagi. Aku tidak peduli gelang atau tidak. Aku tidak sanggup melihatmu terluka. Air mata Seonmi jatuh. Ia bisa merasakan perasaan itu begitu nyata. Tapi di hatinya masih ada keraguan. Apakah itu cinta sejati? Atau hanya pengaruh Geum Ganggo yang makin kuat? Seonmi menatap Oh Gong yang tertidur kelelahan di sampingnya. Ia berbisik pelan. Kalau suatu hari gelang itu hilang, tolong, tetaplah mencintaiku. Gelang emas yang berkilau di tangan Ogong seakan memberi tanda bahwa kutukan ini suatu hari akan diuji dengan cara yang lebih kejam. Pagi itu, Jin Seonmi menghadapi kasus baru. Di sebuah gedung mewah, ia menemukan cermin tua yang ternyata menjadi sarang roh jahat. Banyak orang yang menatap cermin itu justru melihat refleksi menyeramkan, lalu kehilangan nyawa dalam keadaan tragis. Seonmi tahu ini bukan cermin biasa. Ia mendatangi tempat itu dengan payung kuningnya, berusaha menyelidiki. Namun semakin lama ia berada di depan cermin, semakin kuat tarikan roh yang bersemayam di dalamnya. Bayangan menyeramkan muncul, sosok dirinya sendiri yang penuh kebencian dan kesepian, seakan mencemooh hidupnya. Saat Seonmi hampir tertarik masuk ke dalam cermin, Son Oh Gong datang dan menariknya keluar. Dengan kekuatannya, ia menghancurkan roh dalam cermin, namun tatapannya kemudian berubah khawatir. Ia tahu, roh itu hanya menjadi pengingat bahwa hati Seonmi penuh luka yang belum sembuh. Sepulang dari insiden itu, Seonmi terlihat murung. Ia merasa dirinya hanyalah beban, seorang samjang yang dikutuk. Kalau aku bukan samjang, mungkin hidupku akan normal. Aku tidak akan selalu dikejar roh jahat, tidak akan kesepian, dan tidak akan meragukan perasaanmu. Oh Gong terdiam, menatapnya dengan lembut. Geum Ganggo di lengannya kembali berkilau, membuat perasaannya semakin dalam. Kau samjang, tapi bagiku kau juga Jin Seonmi. Wanita yang kuberi janji dulu, dan wanita yang kini ada di hadapanku. Itu cukup bagiku. Di sisi lain, Wu Mawang terus menyusun rencana. Ia berpura-pura menunjukkan simpati pada Seonmi, bahkan membantunya sekali dalam menghadapi roh kecil. Namun, semua itu hanyalah cara untuk semakin mendekatkan diri ke dalam kehidupan Seonmi. Ia menanamkan benih keraguan di hati wanita itu. Suatu hari nanti, samjang akan menjadi beban terbesar bagi orang yang kau cintai. Saat itu tiba, apa kau siap melihat Son Ogong memilih kekuatan dibanding dirimu? Kata-kata ini menancap dalam di benak Seonmi. Malam tiba. Seonmi kembali terjebak dalam serangan roh. Kali ini roh cermin yang masih tersisa. Ia melihat versi dirinya di dalam refleksi yang berkata dengan suara penuh kebencian. Kau bodoh. Kau percaya pada cinta seorang iblis. Jika gelang itu lepas, kau akan ditinggalkan. Kau akan sendirian lagi. Air mata Seonmi mengalir. Saat ia hampir ditarik masuk ke dalam cermin, Oh Gong datang, menghancurkan cermin itu sekali untuk selamanya. Ia lalu memeluk Seonmi erat-erat, wajahnya penuh amarah sekaligus ketakutan kehilangan. Aku tidak peduli roh atau takdir. Selama aku ada, kau tidak akan sendirian. Seonmi duduk di pelukan Oh Gong, masih gemetar. Tatapan matanya penuh keraguan, namun hatinya mulai goyah lagi. Oh Gong menatapnya dengan cinta yang membara. Namun bayangan Geum Ganggo yang berkilau di lengannya tetap menjadi tanda tanya besar.
Apakah ini benar cinta sejati? Atau hanya sihir? Seolah memberi petunjuk bahwa luka di hati Seonmi masih jauh dari sembuh. Seoul diguncang oleh serangkaian kejadian misterius. Beberapa pria muda ditemukan tewas dengan wajah pucat, seolah-olah kehilangan seluruh jiwa. Kasus itu menimbulkan kepanikan, dan Jin Seonmi dipanggil untuk menyelidikinya. Dari penyelidikan, Seonmi menemukan sebuah pola aneh. Semua korban baru saja menghadiri pesta pernikahan, lalu meninggal beberapa hari setelahnya. Ia segera menyadari bahwa ini ulah roh pengantin hantu, roh wanita yang mati tragis di hari pernikahannya, dan kini membalas dendam dengan mengincar pria-pria muda. Pertemuan dengan roh pengantin. Dalam salah satu pesta pernikahan, Seonmi mencoba mencegah tragedi berikutnya. Namun, roh pengantin hantu muncul dengan gaun putih yang berlumuran darah, wajah pucat, dan mata penuh dendam. Aura mencekam membuat semua orang berteriak ketakutan. Seonmi hampir diseret masuk ke dunia roh ketika Son Oh-gong datang, memutuskan rantai kekuatan si hantu dengan pedangnya. Namun roh itu licin, bersembunyi kembali sambil meninggalkan ancaman. Aku akan mengambil pengantinku, bahkan jika aku harus menghancurkan semuanya. Setelah insiden itu, Seonmi mulai memikirkan kembali posisinya. Ia sadar bahwa sebagai Samjang, ia adalah magnet bagi roh jahat. Hidupnya selalu dalam bahaya, dan ia mulai takut menjadi beban bagi Oh-gong. Di sebuah adegan emosional, Seonmi berkata, "Mungkin seharusnya aku tidak pernah bertemu denganmu. Karena setiap kali kau menolongku, aku hanya makin sadar betapa aku akan membuatmu hancur suatu hari nanti." Oh-gong menatapnya dalam. Geum-ganggo berkilau kuat, membuatnya mendekap Seonmi erat-erat. "Bahkan kalau itu menghancurkanku, aku akan tetap berada di sisimu. Jadi jangan pernah berkata kau menyesal bertemu denganku." Di sisi lain, Wu Mawang memanfaatkan situasi ini untuk menekan Oh-gong. Ia memperingatkannya dengan nada licik. "Kau terus melindungi Samjang, tapi jangan lupa, satu-satunya takdir Samjang adalah mati demi dunia. Kau akan melindunginya sampai kapan? Sampai kau sendiri hancur." Oh-gong mulai diguncang dilema. Ia tahu takdir Samjang adalah pengorbanan, tapi hatinya menolak untuk kehilangan Seonmi. Roh pengantin hantu kembali muncul, kali ini jauh lebih kuat. Ia menculik seorang pria dan menyeretnya ke altar pernikahan sesat, berniat mengorbankannya. Seonmi mengejarnya sendirian, tapi hampir terperangkap dalam kutukan. Oh-gong datang, menghadapi roh itu dengan amarah yang membara. Pertarungan sengit terjadi. Saat hampir kalah, roh itu mencoba menyeret Seonmi bersamanya ke dunia roh. Namun Oh-gong melindungi Seonmi dengan seluruh kekuatannya, menghancurkan roh itu hingga lenyap. Setelah itu, Seonmi jatuh lemas di pelukan Oh-gong. Air mata mengalir, bukan hanya karena takut, tapi juga karena ia semakin yakin ia tidak bisa hidup tanpa Oh-gong. Di atap gedung dengan cahaya bulan, Oh-gong mengusap air mata Seonmi. "Aku akan selalu melindungimu, entah karena Geum-ganggo atau karena hatiku sendiri. Aku tidak peduli. Aku hanya tahu aku tak bisa kehilanganmu." Seonmi terdiam, menatap Oh-gong dengan hati bergetar. Kamera menutup dengan sorotan Geum-ganggo yang berkilau semakin terang, seolah mengikat takdir keduanya semakin dalam, antara cinta sejati dan kutukan yang mematikan. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Jin Seonmi berjalan sendirian dengan payung kuningnya. Ia merasa semakin berat menjalani hidup sebagai Samjang. Setiap roh jahat mengincarnya, dan setiap kali Son Oh-gong harus datang untuk menyelamatkannya. Tapi dalam hatinya, Seonmi mulai bertanya, sampai kapan semua ini bisa bertahan? Seonmi mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sebagai Samjang yang membawa kehancuran. Manusia mati, dunia hancur, dan Oh-gong berbalik menjadi musuhnya. Saat terbangun, ia meneteskan air mata, takut bahwa mimpi itu adalah pertanda masa depan. Sementara itu, Oh-gong terlihat semakin protektif. Geum-ganggo membuat cintanya pada Seonmi makin kuat, tetapi kini ia sendiri bingung. Apakah perasaan itu murni, atau hanya efek dari gelang? Ia mulai menunjukkan sisi rapuh yang jarang terlihat. Kasus roh baru. Episode ini menampilkan roh seorang anak kecil yang meninggal karena kecelakaan, tetapi jiwanya tidak bisa pergi karena masih menunggu ibunya. Seonmi tersentuh, karena ia melihat dirinya dalam sosok anak itu, sendirian, tidak diinginkan, namun penuh harapan. Seonmi berusaha membantu roh anak itu bertemu ibunya untuk terakhir kali. Oh-gong awalnya menolak,
menganggap itu buang-buang waktu, tetapi akhirnya ia ikut turun tangan. Di momen ini, sisi manusiawi Oh Gong semakin terlihat. Ia bahkan menenangkan roh anak itu dengan penuh kelembutan. Sesuatu yang mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Setelah kasus roh anak itu selesai, Seon-mi mulai sadar bahwa Oh Gong bukan sekadar iblis yang terikat sihir. Ia benar-benar bisa menunjukkan kasih sayang. Namun, keraguannya tetap besar. Di saat yang sama, Wu Mawang kembali menebar racun dalam hubungan mereka. Ia mendekati Seon-mi dengan tatapan serius, lalu berkata, "Kau adalah Samjang, takdirmu adalah membawa kehancuran. Suatu hari nanti, orang yang paling kau cintai akan menjadi orang yang paling kau sakiti. Dan orang itu adalah Son Ogong." Kata-kata itu menusuk jantung Seon-mi. Seon-mi terjebak dalam situasi berbahaya. Sekelompok roh haus darah mengepungnya, berusaha merebut kekuatan Samjang. Oh Gong muncul, matanya merah menyala. Amarahnya meledak. Ia menghancurkan roh-roh itu dengan kekuatan penuh, tanpa ampun. Namun setelah semuanya selesai, Oh Gong berlutut di hadapan Seon-mi, suaranya bergetar. "Aku tidak peduli siapa dirimu, Samjang, kutukan, atau apapun itu. Aku hanya tahu, aku tidak bisa hidup tanpamu." Seon-mi meneteskan air mata, tapi dalam hatinya muncul ketakutan besar. Bagaimana jika benar kata Mawang? Bagaimana jika cinta mereka hanya akan membawa kehancuran? Seon-mi yang bimbang, antara ingin percaya pada cinta Oh Gong, atau menyerah pada takdir tragisnya. Sementara geum ganggu di tangan Oh Gong berkilau semakin terang, seperti penjara emas yang terus mengikat cinta mereka. Malam itu, Jin Seon-mi duduk sendirian di ruang kerjanya. Kata-kata Wu Mawang terus terngiang. Samjang akan membawa kehancuran pada orang yang paling dicintainya. Hatinya bergetar, penuh rasa takut. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keberadaannya hanya akan menghancurkan Son Oh Gong? Seon-mi mencoba menjaga jarak dari Oh Gong. Ia mulai menolak perlindungannya, bahkan bersikap dingin. Namun, geum ganggo membuat Oh Gong selalu datang setiap kali ia dalam bahaya, bahkan tanpa dipanggil. Oh Gong merasa tersakiti oleh sikap Seon-mi. Ia tidak mengerti kenapa wanita itu menjauh. "Aku selalu ada untukmu. Tapi kenapa kau terus menghindar?" Seon-mi hanya menunduk, tak sanggup mengatakan kebenaran. Ia takut menjadi penyebab kehancuran Oh Gong. Kasus roh baru. Di episode ini, muncul roh seorang wanita yang dulu mengorbankan dirinya demi orang yang dicintainya. Namun pengorbanannya dikhianati dan rohnya berubah menjadi penuh dendam. Wanita itu menjerat banyak orang, membuat mereka merasakan pengkhianatan cinta yang pahit. Kasus ini menjadi cermin bagi Seon-mi. Ia melihat dirinya dalam roh wanita itu. Mencintai seseorang, tapi takut cinta itu akan berubah menjadi pengkhianatan dan penderitaan. Saat melawan roh tersebut, Seon-mi hampir dikalahkan. Oh Gong datang terlambat beberapa detik, namun berhasil menghentikan roh itu. Setelah semuanya berakhir, Oh Gong menatap Seon-mi dengan mata penuh luka. "Kau bisa menolak, bisa membenciku, tapi aku tidak akan pergi. Geum ganggo membuatku jatuh cinta padamu, tapi hatiku sendiri sudah tidak bisa hidup tanpamu." Air mata Seon-mi jatuh deras. Ia ingin percaya, tapi bayangan takdir sebagai Samjang terlalu berat. Wu Mawang semakin dekat pada tujuannya. Ia menyadari bahwa hubungan Seon-mi dan Oh Gong adalah celah paling rapuh. Dengan tatapan licik, ia berbisik pada dirinya sendiri. Saat Samjang mulai ragu, Son Oh Gong akan hancur oleh cintanya sendiri. Dan aku akan naik menjadi dewa. Di akhir episode, Seon-mi nekat pergi sendirian ke sebuah tempat angker untuk menyelesaikan kasus roh tanpa bantuan Oh Gong. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bergantung pada siapapun. Namun, roh itu terlalu kuat. Seon-mi hampir kehilangan nyawa. Di detik terakhir, Oh Gong muncul. Ia melawan dengan seluruh kekuatannya, bahkan terluka parah demi melindungi Seon-mi. Darah menetes dari tubuhnya, tapi ia tetap tersenyum. "Aku sudah pernah berjanji, akan selalu melindungimu. Meski itu membuatku hancur sekalipun." Seon-mi menangis dalam pelukan Oh Gong yang terluka. Ia sadar, semakin ia mencoba menjauh, semakin ia justru menyakiti pria itu. Kamera menutup dengan wajah Seon-mi yang penuh air mata sambil berbisik, "Kalau saja kau bisa mencintaiku tanpa gelang itu, mungkin aku bisa percaya sepenuhnya." Geum ganggo berkilau di tangan Oh Gong, semakin terasa seperti belenggu cinta yang indah sekaligus menyakitkan. Son Oh Gong yang masih terluka,
akibat pertempuran di episode sebelumnya. Jin Seonmi merawatnya dengan penuh perhatian, namun di balik kelembutan itu, hatinya semakin diguncang. Ia terus bertanya dalam hati, apakah Oh Gong melakukan semua ini karena benar-benar mencintainya, atau karena Geum Ganggo yang mengikat perasaannya? Oh Gong yang mulai sadar akan keraguan itu menatapnya dalam-dalam. Aku ingin kau percaya padaku, Seonmi. Bahkan tanpa gelang ini, aku tetap akan memilih mencintaimu. Namun, Seonmi tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, terdiam, seolah kalimat itu terlalu indah untuk dipercaya. Kasus roh baru. Di episode ini muncul roh seorang pria yang semasa hidupnya selalu meragukan cinta istrinya. Bahkan setelah mati, rohnya masih bergentayangan, terus menguji kesetiaan sang istri. Kasus ini menjadi bayangan jelas bagi hubungan Seonmi dan Oh Gong. Seonmi melihat dirinya dalam sosok istri itu, mencintai, namun selalu dirundung rasa takut dan ragu. Dengan bantuan Oh Gong, Seonmi akhirnya menenangkan roh pria tersebut. Ia berkata lirih, kalau kau terus meragukan cinta seseorang, pada akhirnya yang tersisa hanya penyesalan. Kata-kata itu menusuk hatinya sendiri. Setelah kasus itu selesai, Oh Gong dan Seonmi berbagi momen intim. Mereka berjalan di tepi jalan dengan lampu kota berkilauan. Oh Gong mencoba mencairkan suasana dengan gurauan. Namun akhirnya ia serius. Aku tahu kau takut padaku, juga pada takdirmu. Tapi aku tidak peduli. Selama aku di sisimu, takdir itu tidak akan berarti apa-apa. Seonmi tersentuh, tetapi ia tetap menyimpan jarak. Ia tahu kata-kata Mawang mungkin benar. Suatu hari ia akan membawa kehancuran bagi orang yang paling ia cintai. Sementara itu, Wu Mawang masih memanfaatkan celah dalam hubungan mereka. Ia mulai memperkuat rencananya menggunakan tubuh Buja, zombie cantik, yang semakin dekat dengan PK, Pung Jae. Ada ketegangan baru, karena Buja mulai menunjukkan sisi yang lebih gelap, menandakan roh lain ikut menguasai dirinya. Seonmi kembali melihat mimpi buruk. Ia berdiri di tengah kehancuran dunia, tubuhnya berlumuran darah, dan Oh Gong terbaring tak bernyawa di hadapannya. Ia terbangun dengan napas tersengal, penuh air mata. Ketika ia menatap Oh Gong yang tertidur di sofa dengan tenang, ia berbisik, bagaimana jika pada akhirnya, akulah yang membunuhmu? Seonmi yang penuh ketakutan. Sementara Geum Ganggo di tangan Oh Gong berkilau samar. Cinta mereka semakin dalam, tetapi bayangan takdir gelap semakin nyata. Jin Seonmi yang masih terguncang oleh mimpi buruknya. Dunia hancur, dan ia sendiri berubah menjadi samjang pembawa malapetaka. Ia berusaha meyakinkan dirinya kalau itu hanyalah bunga tidur, tapi hatinya berkata sebaliknya. Sementara itu, Son Oh Gong tetap bersikap ringan, pura-pura tidak peduli, padahal ia mulai merasakan ketakutan yang sama. Ia tahu, semakin dekat dengan Seonmi, semakin kuat takdir gelap itu menjerat mereka. Buja, zombie cantik yang diperankan Lee Se-young, mulai menunjukkan perubahan drastis. Tubuhnya yang semula jinak dan lembut, kini kadang dikendalikan oleh roh jahat misterius yang ada dalam dirinya. Saat itu terjadi, tatapannya menjadi dingin, dan senyum manisnya berubah menyeramkan. PK yang sudah terlanjur menyayangi Buja tidak menyadari bahaya itu. Ia hanya melihat Buja sebagai gadis rapuh yang butuh perlindungan. Mawang, yang selalu penuh intrik, tentu saja melihat peluang besar dari kondisi ini. Kasus roh di episode ini. Seonmi menghadapi roh seorang wanita tua yang keras kepala, menolak meninggalkan rumahnya meski sudah mati. Wanita itu takut meninggalkan dunia karena khawatir cucunya tidak bisa hidup tanpanya. Kasus ini membuat Seonmi kembali merenung. Ia mulai menyadari, setiap jiwa yang bergantung terlalu lama pada cinta atau ikatan, pada akhirnya hanya menimbulkan penderitaan. Ia pun mulai membandingkan roh wanita itu dengan dirinya. Mungkin cintanya pada Oh Gong pun bisa berubah menjadi beban. Momen emosional. Dalam satu adegan indah, Oh Gong mengajak Seonmi ke sebuah tempat tinggi, menatap kota dari ketinggian. Dengan gaya sok percaya diri, ia berkata, kalau kau takut pada mimpimu, maka jangan biarkan itu jadi kenyataan. Selama aku ada di sini, tak ada yang bisa menghancurkanmu. Namun, Seonmi menjawab dengan suara lirih. Bagaimana kalau yang menghancurkanmu adalah aku? Oh Gong terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tak bisa menjawab. Wu Mawang mulai menyusun rencana lebih besar dengan memanfaatkan Buja. Roh jahat dalam diri Buja perlahan menunjukkan ambisinya. Ia ingin mengambil alih sepenuhnya, menggunakan tubuh Buja untuk membalas dendam dan menghancurkan dunia manusia. Mawang. Meski tahu bahaya,
Justru semakin tertarik karena ia bisa memakai Buja sebagai pion dalam permainan takdir. Seonmi terjebak dalam situasi berbahaya saat roh buas menyerangnya di sebuah gedung tua. Kali ini, Oh Gong datang terlambat karena sedang menghadapi Buja yang tiba-tiba kehilangan kendali. Ketika Oh Gong akhirnya sampai, Seonmi sudah dalam kondisi lemah. Ia menatap Oh Gong dengan mata penuh air mata, lalu berbisik, "Aku takut, Oh Gong. Suatu hari aku akan benar-benar membunuhmu." Oh Gong menggenggam tangannya erat, menatapnya dengan keyakinan. "Kalaupun itu terjadi, aku rela. Karena kau adalah satu-satunya yang ingin kulindungi, apapun harganya." Tatapan kosong Buja yang perlahan berubah gelap, seolah roh lain dalam dirinya semakin berkuasa. Sementara itu, Seonmi dan Oh Gong semakin terikat dalam cinta yang indah, tapi juga berbahaya, bagaikan bunga yang mekar di tepi jurang. PK, Pung Jae, yang sedang tersenyum ceria, menghabiskan waktu bersama Buja. Ia tidak tahu bahwa gadis itu mulai sering kehilangan kesadarannya. Ada momen singkat ketika tatapan Buja berubah dingin. Senyumnya menyeramkan, lalu ia berbisik dengan suara berbeda. "Tubuh ini milikku sekarang." Roh jahat dalam tubuh Buja semakin kuat. PK kebingungan, tapi ia terlalu naif untuk benar-benar menyadari ancaman itu. Sementara itu, Son Oh Gong masih berusaha keras meyakinkan Jin Seonmi akan cintanya. Geum Ganggo memang mengikatnya, tetapi ia ingin membuktikan bahwa perasaan itu lebih dari sekadar sihir. Ia berkata sambil tersenyum tipis, "Kalau kau masih ragu, biarlah. Aku akan terus menunjukkan caraku mencintaimu sampai kau percaya." Namun Seonmi semakin tersiksa. Ia masih dihantui mimpi buruk di mana dirinya berubah menjadi Samjang yang membunuh Oh Gong. Mimpi itu membuatnya ingin menjauh, tapi setiap kali ia mencoba, hatinya justru semakin sakit. Seonmi bertemu roh seorang pengantin wanita yang meninggal di hari pernikahannya. Roh itu terus menunggu mempelai pria yang tidak pernah datang. Ia tersenyum, tapi tatapannya kosong penuh penyesalan. Seonmi membantu roh itu menemukan kedamaian, dan ia berkata lirih sebelum menghilang. Lebih baik berpisah saat masih bisa, daripada menunggu cinta yang pada akhirnya hanya membawa luka. Kata-kata itu menusuk hati Seonmi. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ia harus benar-benar melepaskan Oh Gong sebelum cinta mereka berubah menjadi malapetaka. Wu Mawang menyadari roh dalam tubuh Buja mulai berkuasa. Alih-alih menghentikan, ia justru ingin memanfaatkannya untuk rencananya sendiri. Buja yang manis perlahan berganti dengan sosok licik yang haus dendam. Ada adegan mencekam ketika Buja berdiri di depan cermin. Wajahnya tersenyum lembut, namun bayangannya di cermin menunjukkan ekspresi bengis penuh kebencian. Di tengah keraguan Seonmi, Oh Gong menemaninya berjalan di jalanan malam. Seonmi akhirnya mengungkapkan sedikit isi hatinya. "Kalau aku memang ditakdirkan untuk menghancurkanmu, apa kau masih tetap ingin berada di sisiku?" Oh Gong menjawab tanpa ragu. "Kalau aku hancur karena mencintaimu, itu akan jadi pilihanku sendiri. Jadi jangan takut lagi." Kalimat itu membuat Seonmi menangis dalam diam. Roh jahat dalam tubuh Buja mengambil alih sepenuhnya. Dengan tatapan gelap, ia menatap PK dan berbisik dengan senyum menyeramkan. "Kau akan jadi pion pertamaku." Pada saat yang sama, Seonmi kembali mendapatkan penglihatan mengerikan. Dirinya berdiri di lautan darah, sementara Oh Gong terikat dan berlutut di hadapannya. Ia terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar, senyuman lembut. Buja yang palsu menyembunyikan roh jahat yang kini hampir menguasai sepenuhnya. Dan wajah Seonmi yang penuh air mata. Di samping Oh Gong yang tidur lelap, tidak sadar bahwa badai besar sudah semakin dekat. Jin Seonmi yang semakin sering diganggu penglihatan menyeramkan. Kali ini ia melihat Oh Gong berdiri di hadapannya, penuh luka, lalu jatuh ke tanah. Dalam penglihatan itu, ia mendengar suara yang berbisik. "Kau adalah Samjang, pembawa kematian bagi orang yang kau cintai." Seonmi bangun dengan napas terengah. Ia mulai yakin bahwa takdirnya tidak bisa dihindari. Buja kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh roh jahat yang bersemayam dalam dirinya. Di hadapan PK, ia masih tampak manis dan polos. Tetapi ketika sendirian, wajahnya berubah dingin dan matanya penuh kebencian. Ada adegan menyeramkan saat Buja menatap PK sambil tersenyum, lalu bayangannya di cermin memperlihatkan ekspresi bengis, seolah-olah ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan semua orang. Wu Mawang semakin memanfaatkan situasi. Ia tahu roh dalam tubuh Buja adalah kekuatan besar yang bisa membuka jalan menuju kedewaan. Namun, ia juga sadar bahwa membiarkan roh itu bebas berarti mengorbankan banyak nyawa.
Dunia ini selalu butuh korban agar seseorang bisa naik ke atas. Ucap Mawang dengan tatapan licik. Seonmi menghadapi roh seorang pria kaya yang mati kesepian. Pria itu dulunya punya segalanya, namun ia tidak pernah percaya pada cinta. Saat mati, ia hanya ditinggalkan oleh harta dan kehampaan. Seonmi tersentuh, karena ia merasa hidupnya bisa berakhir sama. Penuh harta, kekuatan, tapi kesepian tanpa cinta. Ia mulai berpikir, lebih baik menolak cinta sejak awal, daripada akhirnya saling menghancurkan. Oh Gong, yang semakin frustrasi akhirnya menegur Seonmi. Berhentilah menatapku seolah-olah aku akan mati karena dirimu. Aku di sini karena aku mau. Kau tidak bisa menolak cintaku hanya karena kau takut. Seonmi menunduk, air matanya jatuh. Aku tidak ingin menjadi orang yang membuatmu hancur, Oh Gong. Oh Gong mendekat, mengangkat wajahnya dengan lembut. Kalau itu takdir, biarkan aku yang memilih. Cinta ini adalah pilihanku, bukan kutukan. Roh jahat dalam tubuh Buja menunjukkan kekuatannya. Ia menjerat seseorang dan hampir membunuhnya dengan energi gelap. Seonmi menyaksikannya, terkejut melihat perubahan drastis Buja. Namun sebelum ia bisa bertindak, Oh Gong datang. Ia menatap Buja dengan penuh curiga. Buja menoleh, tersenyum manis seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Seonmi kembali mendapatkan penglihatan yang lebih jelas. Dirinya berdiri di tengah api, memegang pedang, dan di ujung pedang itu ada Son Oh Gong yang berlutut, menatapnya dengan mata penuh cinta, meski darah mengalir dari tubuhnya. Seonmi yang pucat ketakutan. Ia mulai yakin, cepat atau lambat, penglihatan itu akan menjadi kenyataan. Sementara Buja tersenyum samar di balik bayangan, menandakan badai besar sudah semakin dekat. Jin Seonmi yang masih tertekan oleh penglihatan mengerikan di episode sebelumnya. Dirinya menusukkan pedang ke tubuh Son Oh Gong. Mimpi itu semakin jelas, membuatnya yakin bahwa itu adalah gambaran masa depan. Sementara itu, Oh Gong tetap berada di sisinya, bersikap hangat dan ceria, seakan tak ada yang salah. Namun di balik senyumnya, ia mulai curiga bahwa Seonmi menyembunyikan sesuatu darinya. Buja kini nyaris sepenuhnya dikuasai oleh roh jahat dalam tubuhnya. PK masih mencoba melindunginya, percaya bahwa Buja hanyalah korban, tapi kenyataannya ia semakin berbahaya. Ada adegan mencekam ketika Buja dengan wajah polos berkata, "Opa, aku merasa aneh, seolah ada orang lain dalam tubuhku." Namun sesaat kemudian, matanya berubah dingin, lalu ia menatap PK dengan tatapan haus darah. Wu Mawang melihat kekacauan ini sebagai kesempatan. Ia sadar Buja bisa jadi kunci menuju kekuatan besar, tapi ia juga khawatir roh itu bisa menghancurkan semua rencananya. Ia tetap bermain di dua sisi, pura-pura membantu, tapi diam-diam menunggu momen untuk menikam dari belakang. Seonmi menghadapi roh seorang ibu yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anaknya dari kecelakaan. Ibu itu meninggal, tapi rohnya tetap bergentayangan karena tidak rela meninggalkan anaknya sendirian. Kasus ini membuat Seonmi semakin yakin. Cinta sejati adalah pengorbanan, tapi pengorbanan itu selalu membawa luka. Ia mulai merasa bahwa penglihatan tentang dirinya yang membunuh Oh Gong mungkin adalah bentuk pengorbanan. Ia akan menyakitinya demi menyelamatkan dunia. Oh Gong akhirnya menekan Seonmi agar jujur. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Kenapa kau terus melihatku dengan wajah seolah aku akan mati? Seonmi menahan air mata, lalu menjawab dengan suara bergetar. Karena aku memang melihatnya. Aku akan menjadi orang yang membunuhmu, Oh Gong. Oh Gong terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terguncang. Tapi kemudian ia tersenyum getir. Kalau memang itu takdir, maka biarkan. Aku tidak akan lari darimu. Bahkan jika kau membunuhku, aku akan tetap mencintaimu sampai akhir. Seonmi menangis dalam diam, merasa semakin tersiksa oleh cinta itu. Roh jahat dalam tubuh Buja benar-benar mengamuk. Dengan kekuatan gelapnya, ia menciptakan kekacauan besar, membunuh orang tanpa ragu. PK akhirnya melihat sisi jahat Buja dengan mata kepalanya sendiri. Tapi ia masih tidak tega meninggalkannya. Seonmi dan Oh Gong datang terlambat, menyaksikan kehancuran yang ditinggalkan Buja. Seonmi terdiam, tubuhnya gemetar karena penglihatan itu semakin terasa nyata. Sementara Oh Gong menatap Buja dengan tatapan tajam, sadar bahwa musuh yang sebenarnya sudah ada di depan mata mereka. Seonmi yang menangis pilu, sementara Oh Gong berdiri di sampingnya dengan ekspresi penuh tekad. Di kejauhan, Buja tersenyum dengan wajah dingin,
seolah menikmati awal dari kehancuran yang akan datang. Jin Seonmi yang duduk sendirian di ruangannya, wajahnya pucat setelah mimpi buruk kembali datang. Kali ini, penglihatannya lebih jelas dari sebelumnya. Ia berdiri dengan pedang di tangan, sementara Son Oh Gong tersenyum tenang meski tubuhnya berlumuran darah. Seonmi bergumam lirih. Apa benar? Aku harus menjadi orang yang membunuhmu. Sementara itu, Oh Gong tetap berusaha menenangkan Seonmi. Ia mulai sadar bahwa wanita itu semakin tenggelam dalam ketakutan takdir Samjang. Dalam satu adegan, Oh Gong menggenggam tangan Seonmi erat, lalu berkata dengan tatapan serius. Aku sudah tahu sejak awal kau adalah Samjang, tapi itu tidak mengubah apapun. Aku tetap memilih mencintaimu. Takdir itu tidak akan menghentikanku. Namun bagi Seonmi, kata-kata itu hanya menambah luka, karena ia semakin yakin bahwa suatu hari ia akan benar-benar menghancurkannya. Buja, yang kini hampir sepenuhnya dikuasai roh jahat, mulai menunjukkan kekuatannya secara terang-terangan. Ia menggunakan wajah manisnya untuk menipu PK. Tapi di balik itu ia sudah menyiapkan rencana besar untuk menebar kehancuran. Ada adegan mencekam ketika Buja menatap PK dengan senyum polos, tapi bayangan di cermin menunjukkan dirinya dengan wajah bengis dan mata merah menyala. PK akhirnya sadar ada sesuatu yang tidak beres, tapi cintanya membuat ia tetap bertahan di samping Buja. Wu Mawang semakin terdesak oleh ambisinya untuk naik ke kedewaan. Ia tahu Buja bisa menjadi kunci, tapi juga ancaman. Dilema itu membuatnya bermain berbahaya, kadang menolong, kadang justru menjerumuskan semua orang. Seonmi menghadapi roh seorang gadis muda yang mati bunuh diri karena dikhianati oleh orang yang ia cintai. Gadis itu tidak bisa pergi ke alam baka karena hatinya penuh dendam. Ketika membantu roh itu, Seonmi berkata dengan suara bergetar, "Kalau aku harus menyakitinya demi melindungi dunia, apakah itu juga disebut cinta?" Oh Gong yang mendengarnya hanya bisa terdiam, wajahnya penuh luka. Ada adegan menyayat hati saat Oh Gong dan Seonmi duduk berdua di sebuah bangku taman malam hari. Seonmi menatapnya, lalu berkata, "Kalau suatu hari aku harus memilih antara mencintaimu atau menyelamatkan dunia, mungkin aku akan memilih dunia." Oh Gong tersenyum getir, lalu menjawab, "Kalau begitu, biarkan aku memilihmu. Dunia bisa menunggu, tapi kau adalah satu-satunya yang tak bisa kutinggalkan." Seonmi menangis dalam diam. Ia tahu Oh Gong tulus, tapi takdir Samjang adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan. Buja, yang sudah dikuasai roh jahat sepenuhnya mulai melancarkan serangan besar. Ia menjerat banyak manusia, menciptakan kekacauan dengan kekuatan gelapnya. Seonmi mencoba menghentikannya, tapi justru terjebak dalam jebakan roh itu. Ia hampir kehilangan nyawa, dan saat itu Oh Gong datang menyelamatkannya. Dalam pertempuran sengit, Oh Gong terluka parah, namun tetap berdiri untuk melindungi Seonmi. Seonmi yang menangis sambil memeluk Oh Gong yang berdarah. Oh Gong masih bisa tersenyum, meski tubuhnya gemetar. Ia berbisik lirih, "Kalaupun aku harus mati karena cinta ini, maka aku tidak menyesal." Seonmi menatapnya dengan air mata deras, semakin hancur oleh bayangan takdir yang sudah tidak bisa ia hindari. Seonmi yang masih syok setelah melihat Oh Gong terluka parah saat melindunginya di akhir episode sebelumnya. Ia mencoba merawat Oh Gong, namun bayangan penglihatannya, saat ia sendiri yang menusuk Oh Gong, terus menghantui. Oh Gong tetap berusaha tenang, bahkan bercanda, seakan luka itu bukan apa-apa. "Kalau begini saja aku sudah jatuh, bagaimana aku bisa terus menjagamu sampai akhir?" Namun Seonmi justru semakin merasa bersalah. Ia bertanya dalam hati, apakah mencintai Oh Gong berarti sama dengan membunuhnya perlahan-lahan? Buja kini hampir tidak punya sisi manusianya. Roh jahat itu menggunakan tubuhnya sebagai wadah sempurna untuk menebar kehancuran. Ia semakin sering muncul di tengah keramaian, menimbulkan kekacauan dengan kekuatan kegelapan. Ada adegan mencekam ketika Buja menatap PK dan berkata dengan nada dingin, "Kau terlalu lemah. Kau mencintaiku, tapi aku bukan lagi Buja yang kau kenal." PK terdiam, air matanya jatuh, tapi ia tetap mencoba memeluk Buja, yang malah mendorongnya hingga hampir terbunuh. Wu Mawang menyadari roh dalam tubuh Buja bukan roh biasa, melainkan bagian dari kekuatan besar yang bisa memicu bencana. Namun, ia juga tahu bahwa dengan memanfaatkan kekuatan itu, ia bisa memperoleh jalan menuju kedewaan. Ada momen saat Mawang berbicara sendirian di ruangan gelap. "Apakah aku harus mengorbankan mereka semua demi ambisiku?" Wajahnya menunjukkan konflik antara cinta seorang ayah, cinta seorang sahabat, dan obsesi akan kekuasaan.
Seonmi semakin sadar bahwa dirinya bukan hanya manusia biasa, melainkan kunci penyeimbang dunia. Namun, kunci itu berarti suatu hari ia akan menjadi alat untuk mengorbankan sesuatu yang paling berharga baginya. Oh Gong, dalam monolog penuh air mata, Seonmi berkata, "Kalau dunia hanya bisa diselamatkan dengan mengorbankan cinta kami, apakah aku punya hak untuk melawan takdir?" Di sebuah adegan indah namun menyedihkan, Ogong membawa Seonmi ke sebuah bukit yang dipenuhi lampion cahaya. Ia berkata, "Kau terlalu sibuk memikirkan akhir dari kisah kita. Kenapa tidak menikmati saat ini saja? Aku di sini, bersamamu. Itu cukup." Seonmi menatapnya lama, lalu menangis sambil memeluknya erat, seakan itu mungkin pelukan terakhir mereka. Roh jahat dalam tubuh Buja mengamuk besar-besaran. Ia memanggil pasukan roh hitam yang menyerang kota, menimbulkan kepanikan massal. PK berusaha menghentikannya, tapi malah hampir kehilangan nyawa. Seonmi datang untuk membantu, namun Buja justru menjeratnya dengan energi gelap. Saat itu, Ogong muncul dengan mata penuh amarah. "Kau sudah cukup bermain dengan orang-orangku. Kali ini aku akan mengakhirimu." Pertarungan sengit pecah, Ogong melawan Buja yang sudah jadi monster sepenuhnya. Namun di tengah pertempuran, Seonmi melihat kilasan takdir lagi. Dirinya menusuk Ogong. Tubuhnya lemas, ia hampir pingsan karena rasa takut. Seonmi berdiri kaku, memegang pedang samjang yang tiba-tiba muncul di tangannya tanpa ia sadari. Di depannya, Ogong yang berdarah-darah menoleh, tersenyum hangat, dan berkata lirih, "Kalau memang ini akhirnya, lakukanlah dengan tanganmu sendiri." Seonmi yang penuh air mata, tubuhnya bergetar, sementara Buja tertawa puas di kejauhan. Seonmi, yang masih tertegun memegang pedang samjang. Wajahnya penuh air mata, tangannya bergetar hebat. Ogong berdiri di depannya, tubuhnya berdarah, tapi ia masih bisa tersenyum. "Jangan takut, Jin Seonmi. Aku sudah memilihmu, bahkan jika kau adalah orang yang mengakhiriku." Seonmi menjatuhkan pedang itu sambil menangis histeris. Ia berlari memeluk Ogong, menolak kenyataan bahwa takdir benar-benar menyeret mereka ke arah ini. Buja kini benar-benar bukan lagi Buja yang dikenal PK. Roh jahat sudah menguasai seluruh tubuhnya. Ia menebar teror, bahkan menggunakan wajah cantiknya untuk menjebak manusia. Ada adegan menyeramkan ketika Buja berdiri di tengah keramaian, lalu tiba-tiba berubah wajah menjadi menyeramkan dan membuat orang-orang menjerit ketakutan. Ia tertawa puas, seperti menikmati penderitaan manusia. PK yang melihatnya hampir tak sanggup. Ia berusaha bicara dengan Buja, tapi dijawab dengan tatapan dingin. "Aku bukan lagi gadis lemah yang kau cintai. Aku adalah akhir dari dunia ini." Wu Mawang akhirnya menyadari bahwa pilihannya semakin sempit. Ia bisa memanfaatkan kekuatan Buja untuk menuju kedewaan atau membantu Ogong dan Seonmi menghentikan bencana ini. Dalam percakapan dengan Ogong, ia berkata, "Aku sudah lama menginginkan kedewaan. Tapi entah kenapa, melihatmu berjuang demi cinta itu membuatku ragu. Apa mungkin kekuatan yang benar-benar besar justru datang dari pengorbanan?" Seonmi semakin tersiksa. Ia tahu bahwa pedang samjang hanya bisa muncul ketika ia benar-benar siap untuk mengorbankan cinta demi dunia. Fakta bahwa pedang itu sudah muncul di tangannya membuatnya yakin bahwa waktu mereka hampir habis. Ia berkata pada dirinya sendiri dengan suara bergetar, "Aku ingin melindungi dunia, tapi aku juga ingin melindunginya. Kenapa aku tidak bisa memilih keduanya?" Oh Gong, menyadari hati Seonmi semakin remuk, mencoba memberikan kebahagiaan kecil. Ia mengajaknya berjalan-jalan di malam hari, membawakan bunga, bahkan membuat lelucon konyol. Namun di balik senyumannya, Oh Gong menyimpan luka dalam. Dalam monolog, ia berkata, "Kalau memang aku harus mati di tangannya, setidaknya aku ingin meninggalkan kenangan indah. Supaya setelah aku tiada, dia tidak hanya mengingat penderitaan." Buja yang sudah dikuasai roh jahat membuat kekacauan lebih besar. Ia membuka gerbang kegelapan, melepaskan roh-roh jahat ke dunia manusia. Kota menjadi kacau, banyak orang yang ketakutan dan melarikan diri. Seonmi berusaha menghentikannya, tapi justru terjebak dalam lingkaran kegelapan. Oh Gong datang menyelamatkannya, bertarung habis-habisan melawan Buja. Pertarungan itu intens, penuh tenaga, hingga tubuh Oh Gong semakin lemah. Di tengah pertarungan, pedang samjang kembali muncul di tangan Seonmi. Kali ini, pedang itu bergetar seolah memaksa Seonmi untuk menikam Oh Gong demi mengakhiri kegelapan
Seonmi yang berdiri dengan pedang terangkat, wajahnya penuh air mata. Oh Gong menatapnya lembut meski tubuhnya berlumuran darah. Kalau memang itu caranya, jangan ragu. Aku sudah siap sejak awal. Seonmi berteriak histeris. Matanya dipenuhi keputusasaan. Sementara itu, Buja tertawa puas di balik kegelapan, yakin bahwa tragedi besar akan segera terjadi. Episode ditutup dengan suara hati Seonmi. Cinta ini, apakah harus benar-benar berakhir dengan kematian? Jin Seonmi yang masih gemetar memegang pedang Samjang. Air matanya mengalir deras, sementara Oh Gong menatapnya penuh kelembutan, meski tubuhnya terluka parah. Jangan takut. Kalau memang aku harus mati di tanganmu, aku ingin itu terjadi karena cintamu, bukan kebencian. Seonmi berteriak menolak, menjatuhkan pedang itu, lalu memeluk Oh Gong erat. Namun bayangan penglihatan buruknya kembali menghantui. Ia melihat dirinya menusuk Oh Gong berulang kali. Roh jahat dalam tubuh Buja akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Ia menggunakan tubuh Buja hanya sebagai cangkang, sementara kekuatan kegelapannya mulai meluap ke seluruh kota. Jalanan dipenuhi roh jahat, manusia ketakutan, dan suasana mencekam. PK yang masih mencintai Buja mencoba mendekatinya. Dengan suara gemetar ia berkata, "Aku tahu kau sudah bukan lagi Buja, tapi hatiku tetap menginginkanmu kembali." Namun Buja menatapnya dengan mata merah menyala, lalu menjawab dingin, "Cinta itu kelemahanmu, PK, dan kelemahanmu akan menghancurkanmu." Wu Mawang mulai merasa terjebak dalam pilihannya. Ia melihat kehancuran semakin dekat. Ambisinya untuk menjadi dewa kini terasa sia-sia jika dunia sendiri akan hancur. Ia akhirnya menemui Oh Gong dan berkata, "Kalau kau benar-benar mencintai Samjang, kau harus siap mengorbankan dirimu sendiri. Itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia." Oh Gong mendengarnya dengan wajah muram. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa Mawang mungkin benar. Kekuatan Samjang dalam diri Seonmi semakin tak terkendali. Ketika roh jahat menyerang, energi Samjang otomatis keluar dari tubuhnya, membuatnya hampir membunuh semua roh sekaligus, termasuk Oh Gong yang ada di dekatnya. Seonmi ketakutan pada dirinya sendiri. Aku bukan lagi manusia. Aku adalah kutukan bagi orang yang kucintai." Oh Gong menenangkannya, memeluknya meski tubuhnya terbakar sedikit oleh energi Samjang. "Tidak peduli kau Samjang atau apapun itu. Bagiku, kau tetap Jin Seonmi yang kucintai." Malam itu, Oh Gong menyalakan banyak lentera di sekitar rumah Seonmi. Mereka duduk berdua di tengah cahaya redup. Seonmi menangis lalu berkata, "Aku takut suatu hari aku akan benar-benar membunuhmu." Oh Gong tersenyum lembut. "Kalaupun itu terjadi, aku akan mati dengan bahagia. Karena aku mati di tangan orang yang paling kucintai." Pertempuran besar terjadi ketika Buja memanggil pasukan roh jahat raksasa untuk menghancurkan dunia manusia. Kota berubah menjadi medan perang antara roh dan manusia. Seonmi berdiri di tengah kekacauan, pedang Samjang kembali muncul di tangannya. Energi pedang itu bergetar kuat, menunjuk langsung ke arah Oh Gong, seakan menuntutnya untuk mengakhiri segalanya dengan membunuh orang yang dicintainya. Oh Gong melangkah maju, berdiri di depan Seonmi. Wajahnya tenang, meski matanya menyimpan kesedihan. "Aku sudah siap, Seonmi. Kalau ini takdirmu, maka aku tidak akan melawan." Seonmi menatap Oh Gong dengan air mata deras, tubuhnya gemetar sambil memegang pedang. Kamera menyorot pedang itu yang bersinar terang. Buja tertawa puas di kejauhan, sementara dunia mulai runtuh di sekeliling mereka. Seonmi yang berteriak dalam tangis, terjebak antara cinta dan takdir, tepat sebelum pedangnya bergerak. Seonmi yang masih berdiri dengan pedang Samjang di tangannya. Di depannya, Oh Gong menatapnya dengan senyum hangat, meski tubuhnya dipenuhi luka. "Kalau memang ini jalannya, maka aku akan menerima akhirku dari tanganmu." Seonmi berteriak histeris, menolak untuk menikamnya. Namun kekuatan pedang itu menarik dirinya semakin kuat, seakan takdir memaksa pengorbanan harus terjadi. Roh jahat yang menguasai tubuh Buja kini berubah sepenuhnya menjadi monster raksasa. Ia membuka gerbang besar kegelapan yang siap menelan dunia manusia. Kota kacau, manusia berlarian, roh-roh jahat menyerang dari segala arah. PK menangis melihat Buja yang ia cintai sudah tidak bisa kembali. Dengan hati hancur, ia berusaha menghentikan Buja, meski tahu itu akan mengorbankan dirinya.
Wu Ma Wang akhirnya melepaskan seluruh ambisinya untuk menjadi dewa. Ia memilih membantu Oh Gong dan Seonmi. Dengan penuh luka batin ia berkata, "Kalian adalah cinta yang bahkan para dewa tidak bisa pahami. Aku tidak akan membiarkan cinta itu hancur sia-sia." Di tengah pertempuran, Seonmi akhirnya sadar bahwa takdir Samjang tidak bisa dihindari. Dunia hanya bisa diselamatkan jika ia menggunakan pedang itu. Namun bukan Buja yang harus dibunuh, melainkan dirinya sendiri. Dengan suara lirih ia berkata pada Oh Gong, "Aku adalah Samjang. Aku bukanlah hadiah untukmu. Aku adalah kutukan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia adalah mengorbankan diriku." Oh Gong menatapnya dengan wajah hancur, menolak perkataan itu. "Tidak, aku akan melawan siapapun, bahkan melawan takdir. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Gerbang kegelapan semakin melebar, dunia berada di ambang kehancuran. Seonmi memandang Oh Gong dengan senyum penuh air mata. Ia mendekap wajahnya dengan lembut, lalu berbisik, "Aku mencintaimu, Son Oh Gong. Lebih dari dunia, lebih dari hidupku sendiri." Sebelum Oh Gong bisa menghentikannya, Seonmi menusukkan pedang Samjang ke tubuhnya sendiri. Cahaya besar meledak, menelan kegelapan bersama tubuhnya. Gerbang kegelapan tertutup. Buja lenyap bersama roh jahatnya. Dunia kembali tenang. Tapi Seonmi telah tiada. Oh Gong berlari memeluk tubuh Seonmi yang perlahan menghilang menjadi cahaya. Air matanya jatuh tanpa henti. "Kenapa harus kau? Kenapa bukan aku?" Seonmi tersenyum samar sebelum lenyap sepenuhnya. "Tunggulah aku di kehidupan berikutnya." Hari-hari setelahnya terasa hampa bagi Oh Gong. Ia berjalan di jalanan kota sendirian, tanpa tawa, tanpa arah. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan janji Seonmi, ada adegan terakhir yang indah. Oh Gong duduk di bangku taman, tempat mereka pernah bercanda. Ia menatap langit malam penuh bintang. Suaranya terdengar lirih. "Jin Seonmi, meski kau tak ada lagi di dunia ini, cintaku tidak akan berakhir. Aku akan menunggumu sampai kapanpun." Cinta Oh Gong dan Seonmi berakhir dengan perpisahan tragis. Namun cinta itu tidak hancur. Ia berubah menjadi janji abadi bahwa di kehidupan berikutnya mereka akan bertemu kembali.